Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat keimanan dan keislaman. Di saat banyak manusia yang tinggal di muka bumi ini tidak mendapatkan kedua nikmat tersebut. Alhamdulillah juga kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan dan umur panjang. Mari kita gunakan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya ridho kepada kita. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah supaya kita diberi ridhonya, diberi naungan rahmatnya, diberi ilmunya, sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita juga diberi keberkahan darinya. Dan mudah-mudahan keberkahan tersebut lumebar ke anak dan keluarga kita. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihatin jami'ah. Naftatihu baramjana hadzal yaum bi qiraatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih. Tanpa sadar kula kalih panjenengan sampun di penghujung hari tanggal 31. Insyaallah bismillah kita besok akan masuk pada bulan Februari. Nah, kita teruskan apa yang menjadi bacaan kita semuanya. Nah, seingat saya kita sampai pada ayat yang ke-57. Masih tentang Bani Israel. Masih tentang keutamaan Bani Israel bila dibandingkan dengan yang lain. Dengan pirsani, lawas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wa idza qulna adkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haythu syi'tum raghadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin.
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن وجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور بصرنا وجلاء همنا برحمتك ya arhamar rahimin. Nggih, panjenengan pirsani wonten ing ayat 57. Di situ ada diawali dengan huruf wawu dipun fathah. Wa. Itu berarti tidak bisa dipisahkan dengan yang sebelumnya. Artinya, ini adalah satu peristiwa yang ada rentetannya dengan peristiwa sebelumnya. Maka di sini ada kata id yang disembunyikan. Aslinya, wa id dhalalna. Wa iddalalna. Dan ingatlah, di situ ada wadhkuru, wawunya adalah wadhkuru. Id, tatkala atau ketika. Dhalalna, dhalalna. Dhalla niku menaungi. Maka alat untuk menaungi namanya midollah. Yang kita sebut payung. Jadi kalau hujan, jenengan bawa payung. Payung itu bahasa Arabnya midollah. Jadi dollah itu menaungi. Dolalna, dolalna, wadollalna. Berarti kami memayungi atau memberikan naungan. Telah memberikan naungan. Gitu. Siapa yang dinaungi adalah alaikum. Kumnya kembali kepada kaum Musa, kaumnya Kanjeng Nabi Musa. Di sini adalah Bani Israil. Kumnya itu kembali kepada Bani Israil. Sampun kaula aturaken di pertemuan sebelumnya. Jadi ayat Al-Quran ini turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tempatnya di Medina. Soalnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu Yahudi itu di Madinah. Adanya Yahudi itu di Madinah, bukan di Mekah. Jadi ini ayat diberikan atau diatur ke Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingatkan Banu Israil. Soalnya jelas Banu Israil mengerti tentang peristiwa ini. Maka mereka diingatkan untuk apa? Untuk syukur hadap nikmat-nikmat Allah. Gitu. Napa penaungannya itu dengan apa? Al-ghamama. Al-ghamama itu adalah awan. Terus misalnya dengan berjalan di terik matahari. Itu kan kepanasan. Gitu. Apalagi nganggo sendal. Kaya Allah. Melocot sikile. Nah, Bani Israil itu karena sebelumnya itu telah melakukan kekufuran, mengatakan kepada Nabi Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Terus kemudian fa'akhadatkum sa'iqah,
Bibar niku terus koyok kena gledek ngono, jedet terus akhirnya mereka meninggal. Karena kekufuran mereka, itu mereka diadab sama Allah, diuji sama Allah, dengan apa? Yatihuna fil ardi. Mereka itu, apa ya jenengannya, mengembara. Mengembara di bumi selama 40 hari. Ini kan coba cek ke surat Al-Maidah tanggal ayat 20-an ke atas. Yatihuna fil ardh. Jadi mereka itu piye ya? Nomaden lho, pindah-pindah gitu. Maka jenengan persani yang namanya masyarakat Yahudi itu tersebar di mana-mana. Di Mesir ada, di Jordan ada, di Syria ada, daerah Arab lainnya ada, bahkan sampai Iran ada Irak juga, bahkan sampai dia diaspora gitu. Jadi sampai tersebar di mana-mana, didapati, bahkan di Indonesia pun ada. Di daerahnya, daerah-daerah Sulawesi itu ada. Dan mereka punya sinagog di Indonesia, ampun kaget. Nah, semacam dinaungi oleh Allah itu dengan mega atau mendung. Kan wis penak. Dan itu adalah sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Soalnya orang kepanasan. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa wa anzala yunzilu, itu menurunkan. Siapa yang menurunkan? Nah, kata ganti. Nah, domirna di situ adalah kami. Berarti dan kami pun, dan ingatlah kami pun telah memberikan nikmat kepadamu, ya, menurunkan buatmu apa? Al-manna wassalwa. Nah, yang perlu diketahui, manna itu apa? Kalau menurut Syekh Muhammad Metwali Sya'rawi, manna itu adalah semacam butiran tepung, butiran-butiran tepung, yang menempel di daun, dan itu ada di daerah-daerah Sorok. Jadi Sorok itu kan gurun pasir. Jadi perjalanan dari Mesir sampai pada Palestina itu mereka menemui satu tempat di mana mereka ya itu tadi mengembara ke satu tempat ke tempat yang lain dan lain sebagainya. Kepanasan kan daerah sebagian besar di situ adalah panas gitu. Sekalipun panas tetap ada tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Nah, butir-butir tepung itu pangapunten itu berwarna kemerah-merahan yang namanya manna. Dan rasanya adalah manis. Nah, setelah itu terus kemudian biasanya kalau orang-orang Arab yang nomaden itu membawa kain putih terus ditaruh di bawahnya, terus yang namanya pepohonan yang kecil itu dikoyok. Nah, airnya turun, kemudian dikumpulkan, terus kemudian dimasak. Terus kemudian dimakan. Rasanya manis. Di daerah Iran masih ada, di daerah Irak masih ada. Di daerah Mesir, kalau salwa itu saya masih manggi, dalam arti kalau salwa itu adalah koyok burung apa itu? Puyuh, burung puyuh. Jadi
mereka itu kayak semacam, nah jadi kan burung itu ada yang mengalami perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain kan gitu. Nah, atas qadarnya Allah, ketentuan Allah, burung itu berhenti di situ. Maka tinggal ngambil saja. Jadi makanan ada, terus kemudian daging juga ada. Dan itu mereka nggak usah mencari, wis cuma pak gitu. Jadi saya masih teringat pada saat Krismon dulu, tahun 97 atau 97, 98, itu ketika Krismon, kita mahasiswa Indonesia tidak ada kiriman sama sekali, tidak ada uang sama sekali, uang hanya tipis sangat. Jadi kalau bahasa Jawa ini apa ya, bandeman bareng-bareng, uang berapa dikumpulkan terus buat jajan, buat beli beras, masakannya pun cuman apa, cuman sayur kayak itu bening gitu. Nah terus sampai ada akhirnya, yuk mulai manuk baik. Dan itu burung-burung itu, jadi kalau malam itu sudah tinggal ngambil, saja tinggal ngambil di pohon. Itu surah berut-berut dan lain sebagainya, selebok, oke, sebelih, selesai goreng. Itu sama seperti salwa. Jadi burung-burung ini melakukan perpindahan. Jadi perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, terus berhenti di situ. Nah, Bani Israel tinggal ngambil, nyembelih, selesai. Terus ada daging. Berarti kan enak toh. Ada makanannya, ada daging. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu itu fi'il amr, tapi dipakai untuk orang banyak. Kalau orang satu kul, mangano. Het, mangano, het, dang. Tapi kalau orang banyak, kulu, monggo, aturan dahar. Bapak-bapak, ibu-ibu, kulu itu. Min toibat dari segala sesuatu yang baik. Jadi makanan itu adalah makanan yang halal lagi baik. Oke. Jadi tepung-tepung itu memang diberikan kepada mereka. Dan salwa itu juga, daging itu memang dipersiapkan buat mereka. Jadi disembelih dengan cara yang baik. Ma rozaqnakum, apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Wa ma zalamuna, dan tidaklah kami mendolimi panjenengan semua. Walakin kanu anfusahum yadlimun, akan tetapi mereka yang justru mendolimi diri mereka sendiri. Oke, jadi dengan coba persani surat Al-Maidah ayat 20. Nah, ini ada hubungannya dengan ini. Jadi ketika mereka diminta untuk masuk ke Korea, saya bacakan, ini nanti ada hubungannya dengan surat Al-Maidah ayat 22. Qalu ya Musa inna fiya qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha wa yakhruju minha wa inna dakhilun. Terus ketika diperintah untuk masuk ke dalam, jadi ke apa nih, kota lah macam itu. Kota apa? Kota Palestina katakanlah semacam itu. Nah, mereka tidak mau. Nah, itu proses setelah di ayat 57 itu ketika mereka diberi apa?
diberi makanan dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita semuanya, loh, Allah itu seperti ini loh. Ketika mereka sebelumnya mengatakan tidak akan beriman kepada Nabi Musa sedikit pun, sampai mereka menyembah Allah, sampai mereka melihat Allah secara nyata. Jadi alasan saja itu sebetulnya menyembah Allah secara nyata, karena mereka mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat berupa apa? Naungan mega atau awan, dan memberikan nikmat berupa apa? Berupa makanan dan daging. Lihat, bukankah Allah tidak mendolimi hambanya? Justru hambanya lah sendiri yang mendolimi mereka. Jadi kalau misalnya yang namanya Banu Israel itu ada azab, atau selainnya Banu Israel itu mereka terkena azab, itu harusnya mereka bermuhasabah kepada diri mereka sendiri. Apakah mereka betul-betul memang tidak layak untuk mendapatkan ujian atau cobaan tersebut, atau memang sudah sepatutnya dapat. Semacam. Maka pada ayat selanjutnya 58, ini sama hubungannya dengan Al-Maidah 22 tadi, dengan persani. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat semacam itu, sampai pada akhirnya mereka masuk ke Baitul Maqdis, atau gampangannya disebut Palestina gitu, nggih. Wa idza qulna dkhulu hadhil qaryah, ketika, dan ingatlah ketika kami berfirman, udkhulu hadhil qaryah, masuklah ke qaryah, maksudnya bukan desa. Biasanya nek teng apa pelajaran bahasa Arab, qaryah itu desa. Ndak, qaryah di sini adalah mungkin kota bisa jadi, atau satu bangsa. Oke, Baitul Maqdis ini maksudnya. Jadi disuruh masuk ke dalam qaryah. Masuk. Fakulu minna haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum. Wa kulu, dan makanlah kamu semuanya, minha, dari rezeki yang diberikan kepada qaryah tersebut. Hanya kembali kepada qaryah. Haitsu syi'tum, sak senengmu, rogodan sak kersane jenengan gitu loh. Maksudnya sak kersane pun dalam arti makanan-makanan yang baik. Wadkhulu, dan masuklah, al-baba, pintu. Pintu di sini maksudnya adalah gerbang. Terus sujadan, itu sujud. Makanya kalau yang dimaksud sujud itu apa? Wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum. Hittatun itu adalah ighfir lana, minta ampun. Istighfar maksudnya. Naghfir lakum, maka kami akan mengampuni kamu apa yang diampuni, khotoyakum, dosa-dosa kamu yang banyak itu. Wasanazidul muhsinin, dan akan kami tambahi nikmat-nikmat tersebut bagi orang-orang yang muhsin. Muhsin itu orang yang berbuat baik. Dari kata ihsan. Nah, ngeten hubungannya dengan surat Al-Maidah 22. Ketika diperintah untuk masuk ke dalam Baitul Maqdis, mereka itu menolak. Mereka itu menolak. Inna fiyya qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha abada. Gah, lo boten purun mlebeting mriku, soalnya ada penguasa yang
kejam, yang keras dan lain sebagainya. Tidak mau mereka. Padahal itu sing perintahke Allah Subhanahu wa taala lewat sinten Kanjeng Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Firman Allah diberikan kepada Nabi Musa lewat malaikat Jibril. Apa perintahnya? Udhulu hadhil qaryah, untuk masuk ke dalam kota ini. Tapi jawabannya kok jenengan ngerti jawabannya, Pak? Iya, jenengan bika surat Al-Maidah 22 yang saya tadi baca. Mereka tidak mau masuk situ. Bahkan di ayat lain, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Nabi Musa, jenengan mang tidak kali pangirani jenengan lebet briko, mangke nek wis menang kandhani kula mangke kula tak lebet. Bayangkan jenengan persani. Idhab anta wa rabbuka. Musa, kamu dan Robmu masuk saja perang. Nanti kalau sudah menang, aku kandhani. Nanti baru aku tak melebihi. Lihat bagaimana adabnya orang Israel kepada Nabi dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Karena mereka tahu yang namanya Nabi Musa kalau minta segala sesuatu itu mesti dijabai oleh Allah. Dan mereka melihat sendiri kok ketika Nabi Musa itu nutuk ke tongkate teng Laut Merah itu kebuka. Oke. Jadi apa yang diminta oleh Nabi Musa itu dipenuhi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka terus akhirnya daripada aku mlebu ngopo dengan wae karo pangirane jenengan mlebu. Lihat bahasanya. Nah, di situ. Oke. Fakulu minna haitsu syi'tum ragadan. Padahal di dalamnya sudah disediakan makanan-makanan yang sangat banyak, yang baik buat tubuh setelah mereka berjalan secara 40 hari, jadi mengembara, tidak ada tujuannya dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya masuk ke Baitul Maqdis dan mereka diminta untuk masuk. Setelah masuk, itu pun mereka menolak, padahal di dalamnya disiapkan makanan dan lain sebagainya yang mereka butuhkan untuk tubuh mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Kanjeng Nabi Musa niku memerintahkan fakulu minha, maka makanlah darinya. Nya itu dari kampung atau dari kota itu. Karena di dalam kota itu ada banyak persediaan makanan, dengan sakit makan apa saja sing jenengan kersake. Wadahulul baba sujada. Kata sujada di sini itu bukan berarti sujud. Salah kalau jenengan mengatakan mereka masuk secara posisinya sujud. Piye mlebu kangelan no. Sujada di sini itu dengan pandangan menunduk. Artinya dengan ketawaduan. Bukan dengan kesombongan. Bukan dengan kesombongan. Nah, ketika mereka masuk malah justru sebaliknya. Mereka masuk ketika Kanjeng Nabi Musa itu akhirnya tetap wae ketika kaumnya itu nganyeli kaya ngono kuwi ya. Piye meneh akhirnya yang masuk pertama kali Kanjeng Nabi Musa. Baru setelah itu mereka masuk. Ketika mereka masuk, ya masuknya petetang-petenteng, tidak dengan ketundukan hati. Maka sujud di sini, yang dimaksud sujud di sini adalah ketundukan hati, tidak sombong, ketawaduan dan lain sebagainya. Oke. Jadi bukan sujud sebagaimana sujud ketika kita pas sholat. Tidak. Waqulu hittatun naghfir, dan katakanlah kamu semua wahai Bani Israel, hittah. Hittah itu istighfar. Gampangane nggih. Nah, pun jadi
masuk dengan wajah yang penuh ketawaduan, penuh ketaatan, tidak tinggi hati dan lain sebagainya, dan mengata-ngatakan zikir dan istighfar kepada Allah. Naghfir lakum khotoyakum, maka akan kami ampuni dosa-dosamu. Wasanazidul muhsinin, maka akan kami tambah nikmat bagi orang-orang yang baik. Muhsin itu orang atau pelakunya. Pelaku apa? Pelaku kebaikan. Dari kata asana yusinu, orangnya namanya muhsin. Muhsinin berarti orang banyak yang baik. Gitu, okay? Nah, kata ihsan itu adalah puncaknya kebaikan. Artinya bagaimana? Ketika jenengan itu berlaku ihsan, sudah tidak lagi memandang objeknya. Kalau atur kiriin, tidak lagi memandang objeknya. Jadi objeknya itu nggak baik sama jenengan, jenengan tetap baik. Nggak ada urusan sama objeknya. Jenengan urusannya sama subjeknya. Siapa subjeknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, nyuwun pangapunten. Jenengan gak ada rencang, senengane ngapusi jenengan, senengane berlaku gak baik sama jenengan dan lain sebagainya, tapi jenengan tetap baik. Itulah dikatakan sebagai seorang muhsin, orang yang berbuat ihsan, karena dia sudah tidak lagi memandang kepada siapa atau objek kebaikan tersebut, tapi dia melihat subjek atau dari mana kebaikan tersebut. Karena atau kepada siapa. Maksudnya begini loh, jadi dia melihatnya justru ke Allah, bukan kepada makhluknya. Nah, wis koyo ngene iki, wah, itu sudah itiba kepada sunnah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang sing kados ngeten iki sing 1001. Nggih. Maka nikmat buat orang-orang yang semacam itu terus ditambahi. Ngoten nggih. Nggih, panjenengan pirsani. Ini ayat yang ke pinten niku kalau 59 itu akan menceritakan tentang bagaimana Banu Israel itu nakal tenang. Beling tenang. Oke, panjenengan pirsani fabaddalal ladzina dzalamu. Oke. Qaulan ghairal ladzi qila lahum. Fabaddala milo. Badala niku gantos. Boten badalah. Badalah benten melih badalai. Badala niku gantos. Napa ingkang pun gantos? Sinten ingkang gantos? Alladzina dzalamu. Tiang-tiang sing dolim niku gantos. Napa ingkang pun gantos? Kaulan. Perkataan napa? Ghairal ladzi qila lahum, dengan perkataan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Jangan pirsani kalau wau Gusti Allah merintahkan apa? Wa qulu hittatun, kita hittatun. Kata hittah bermakna istighfar, istaghfir, minta ampun kepada Allah, diganti napa? Mila ting mriku ghairal ladzi qila lahum. Ingkang boten piyambake dipun paringaken niku. Alal ladzina dzalamu rizqan minas samaa'i bima kanu yafsukun. Kata hitoh niku kalih mereka, kalih Banu Israil diganti dengan khintoh. Padha nggih rati menyerupai, diplesetke ngoten, tapi jarak atau maknanya itu beda jauh antara hitoh dengan khintoh. Kalau hitoh itu adalah istaghfir, meminta ampun, istighfar. Sementara kalau kata khintoh itu adalah karung. Nek sakniki nek satu karung, nek teng mriki beras.
Teng mriku nggih tepung napa-napa. Jadi makanan. Jadi permohonan kanan. Sing dipikiri weteng wae. Jadi dirubah perintah Allah wis dirubah. Jadi dari awal mereka diminta untuk khitah. Khitah itu adalah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi diganti dengan khintah. Khintah itu adalah karung beras. Ora mung karung ya sak berase maksudnya. Wa anzalna 'alal ladina zalamu rijza. Wa anzalna, maka ya, fa'alnya itu adalah maka terusan itu. Anzalna, kami telah turunkan 'alal ladina zalamu, kepada orang-orang yang zalim, yang merubah khitah jadi hintah kala wau. Ingkang boten tumut kalih napa ingkang pun perintahaken ken mlebet ing kutha boten kersa, alesane teng mlebete kutha niku wonten raja sing kejam. Bah jenengan mawon sing mlebet mangke nek pun aman kula tak mendhe mlebet. Nggih, dikan mlebet wonten ing kutha sampun wayahe mlebet akhire piyambake mlebet. Mlebete kedahe dengan sujadan, maksudnya dengan ketertundukan kepala, taat, tawadu, dan lain sebagainya. Malah mereka masuk dengan ketentang-ketenteng, sombong, dan lain sebagainya. Terus ganti kata hitoh dengan hitoh. Maka buat mereka ini Allah Subhanahu wa taala nurunaken rizan. Rizan niku napa? Adab. Adab napa? Minas samai, saking langit. Bima kanu yafsukun. Bima niku kelawan napa-napa kanu mereka yafsukun, berbuat dosa kalau wau. Dados niki ayat niki nedahaken setunggal pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik, tingkah laku yang tidak baik, ucapan-ucapan yang tidak baik, itu berbahaya buat diri kita sendiri. Hanya karena kita umatnya Nabi Muhammad saja, akhirnya yang namanya adab itu ditunda. Coba kalau kita jadi umatnya nabi-nabi selain Nabi Muhammad, salah langsung adab, mati, maling mati, penyek mati, dan lain sebagainya. Waduh, tek suwe-suwe. Alhamdulillah wa ini dados umat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lihat, setelah mereka diberi nikmat oleh Allah yang begitu banyak, mereka pun masih begitu. Diperintahkan mlebet ing ngene Palestina boten kersa. Diperintah napa meneh ketika pas mlebet niku dengan ampun sombong, malah sombong. Dibar niku ketika ken ngendikan istighfar atau hitoh kalau wau, mereka ganti dengan hitoh. Jadi ket biyen sing jenenge Bani Israil iki ngoten. Nggih. Nah, wonten ing mriku kata rijzan itu artose siksa niku boten wonten keterangan siksane modele napa. Tapi yang jelas siksane niku wonten keterangane namung setunggal minas sama, saking langit. Nah, sing saking langit napa? Nggih saged jawah, sahire klebebeken dan lain sebagainya mati nggih saged. Utawi nek mboten nggih bledek, asoikoh dan lain sebagainya. Utawi napa? Wonten tafsir pundi kemawon boten dipun paringi keterangan adabe napa niku. Nggih. Tapi menawi jenengan bika tafsir Jalaten, yang dimaksud rizan niku napa? Taun. Taun niku wabah.
Tapi saking langit. Jadi wabah yang memang dari langit. To'un itu mila dipun paringi keterangan kali Imam Jalaluddin Asyuyuti rizan wonten ing mriki to'un utawi. Tapi secara umum tidak disebutkan secara eksplisit, tapi hanya dikatakan sebagai rizan. Bima kanu yafsukun pun. Terus ibar niku ayat 60. Pas. 60. Wa idis tasqa Musa. Jenengan bersani. Istasqa niku istisqa. Wonten salat ingkang asmani istisqa? Wonten. Nggih. Terus minta hujan karena kepanasan. Dan ketika meminta hujan, sinten sing nyuwun? Musa. Ngoten niku. Pripun? Jadi nabi-nabi biyen iki dipleketo kalih umate. Jalu iku nyuwun kalih Gusti Allah toya jenengan sing nyuwun kan digatekke awake dhewe ora. Sementara jenengan sak penake dhewe napa lampahane. Aku njaluk tulung karo ngapok Nabi Musa. Nabi Musa dhewe sakke wonten mriku. Wa iristasqa Musa liqaumihi. Dadi sing nyuwun iku nabi. Umate celelekan. Sumbut boten ngoten. Boten niku. Mila kita ampun kados ngoten niku. Wa iristasqa Musa liqaumihi. Terus ingkang melakukan sholat istisqa minta hujan ngoten niku Kanjeng Nabi Musa. Ale paling kaume jumlahe namung kedhi sing taat niku. Nah, sementara kita menawi sholat istisqa minta hujan dirawuhke sedaya nggih to. Boten ngagem pakaian dinas ngeten niki ya, pakaian apa yang kita pakai biasa itu. Nah, misale bapak-bapak ini sing saben ngagem pakaian itu dalam kondisi suci. Bahkan beberapa hari sebelumnya diminta untuk puasa. Kersane napa salat istisqa manjur. Nggih. Nate to awake dhewe salat istisqa. Nah, ketika minta, kalau Bani Israel yang minta adalah nabinya. Ada yang beri dipun paringi perso, itu tasqamu salikom. Nah, ketika yang namanya Nabi sing nyuwun, Gusti Allah jawab. Jangankan Nabi, wong wali wae nyuwun langsung dijabai. Itu wali biasa. Kita wali-wali ya. Oke, pun kita Fakulna dorib bi'asa kal hajar. Fakulna, maka kita berfirman, kami berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, nopo idrib bi'asa kal hajar. Ken dorb itu mukul. Ken nutuk nopo hajar utawi batu itu kalih tongkat. Terus Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi ini kathah sing do ngagem tongkat, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad itu tongkat, termasuk sanesipun niku latihane nggih napa gembala wedhus. Mila menawi jenengan manggi para kiai, para habaib niku beto tongkat ya mungkin tiba nonton nggih. Mosok Mas Esan arep nganggo tongkat mlakune jek rikat kok. Nggih. Nah, semacam itu. Boleh enggak? Boleh. Oke, diniati napa ittiba sunnah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para anbiya wa rasul termasuk sunnah Kanjeng Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, itu diperintah untuk ngetok dok idrib bi'asakal hajar. Fang fajarot. Teng ayat lain pambasajat. Niku napa?
Akhirnya sing asmane watu niku sing ting pendem niku blok ngoten niku akhirnya kan pecah. Setelah pecah itu keluar air. Pambasajat niku keluar airnya sedikit, sedikit, sedikit. Tapi ting mriki dipun sebut fajarot akhirnya terus muncrat. Min husnata asyrata aina sampai pada akhirnya ada 12 mata air. Itna asyaron itu 12. Aina itu mata air. Nah niki persis jumlahe suku wonten ing Banu Israil. Niku wonten kalih nah semacam itu. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Qad alima niku sampun pirsa. Alima niku ilmun berarti mengetahui, sampun mangertos. Kullu unasim masing-masing menungso atau sekelompok itu sesuai dengan tempatnya masyrabahum, tempat minumnya sendiri-sendiri. Jadi 12 kaum gitu kan di Bani Israel, bagiannya sing A, B, C udah tahu sendiri. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Mir rizqillah, saking rezekine Gusti Allah. Jadi bukan karena apa-apa, tapi memang semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'tau fil ardi mufsidin, dan janganlah berlaku sewenang-wenang melakukan kerusakan. Mufsid itu kerusakan. Orang yang melakukan kerusakan. Terus dipun emutke kali Allah Subhanahu wa ta'ala tentang banyaknya nikmat yang diberikan kepada Bani Israel. Lengkap. Sampai bahkan minum disiapkan, makanan disiapkan, daging disiapkan. Jalan ditutupi saleh awan. Ora kepanasan. Dan lain sebagainya. Tapi ternyata mereka justru dolim kepada diri mereka sendiri, tidak bersyukur, malah nekat gantos perintah Gusti Allah, dari hibtoh jadi khintoh, suruh masuk ke tanah Baitul Maqdis juga tidak mau, malah ngentikane idhab anta wa rabbuka. Musa kowe lunga karo pangeran kono, wis perang kono nek menang aku kandhane aku petak. Apa etis? Nah, semacam pas jam 1 alhamdulillah. Besok insya Allah kita akan baca sekali lagi tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita bahwasanya Banu Israel itu bukanlah contoh yang terbaik. Kebanyakan nggih, adalah contoh yang kurang baik, yang tidak pernah bersyukur, jarang bersyukur, lebih berorientasi pada dunia, kemewahan dunia, makanan yang lezat-lezat dan lain sebagainya, nggak puas, maka dia nggak akan pernah tentrem selawase. Itu jenengan nanti ketika di rumah sakit baca ayat 61 dan lain sebagainya, maka kita jangan mengikuti sikap yang semacam itu. Kalau kita masih mengikuti sikap yang semacam itu, maka kita pun akan bernasib seperti halnya orang-orang yang dahulu, termasuk Banu Israil. Nah, semacam itu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Amin. Termasuk kita diletakkan atas tiang-tiang yang bersyukur, tiang-tiang yang musim. Amin.
sekarang tutup. Alhamdulillah kami doa Rabbul Majlis. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita